pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Elvi News. Hari ini, saya Aurin bersama rekan saya Arta akan membawa Anda menelusuri sebuah pergeseran besar dalam perjalanan hukum Indonesia. Lahirnya Undang-Undang RKUHP. Perubahan ini bukan hanya soal peninggalan kolonial yang diganti, tapi tentang bagaimana negara menata ulang batas kebebasan warganya di era digital. RKUHP hadir sebagai kitab pidana baru setelah lebih dari 1 abad Indonesia hidup dengan KUHP warisan Belanda. Namun, sebuah undang-undang tidak hidup sendirian. Ia bertemu internet, bertemu media sosial, bertemu era di mana kalimat dapat melaju lebih cepat dari verifikasi, dan opini dapat berubah menjadi vonis publik tanpa persidangan. Untuk memulai, mari kita pahami undang-undang ini dalam satu penjelasan rangkai. RKUHP adalah kitab pidana baru menggantikan KUHP lama, disusun oleh pemerintah dan DPR bersama akademisi serta publik. Disahkan di Jakarta pada tahun 2022, dilatar belakangi kebutuhan menyesuaikan hukum dengan realitas sosial digital dan perkembangan zaman. Dan kini memasuki masa sosialisasi dan penerapan bertahap di seluruh Indonesia. Tapi hari ini kita tidak membahas semua pasal. Kita mengerucut. Kita melihat pintu yang paling dekat dengan kehidupan kita, kebebasan berekspresi dan ruang digital. Ada yang khawatir unggahan bisa menjadi perkara pidana. Ada yang bertanya, kritik, candaan, opini apakah masih aman? Bagaimana media sosial berperan ketika RKUHP berjalan? Itulah fokus siaran kami, karena kebebasan berekspresi bukan sekedar tata bahasa dalam konstitusi, tapi denyut nadi demokrasi. Reporter kami telah berada di halaman kampus untuk melihat bagaimana isu ini dibicarakan di ruang publik dan berbincang langsung dengan seorang mahasiswa. Baik, terima kasih Aurin dan Arta. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di depan halaman kampus. Di samping saya telah hadir Alexa, seorang mahasiswa yang sedang mempelajari langsung tentang RKUHP ini. Mari kita berbincang lebih lanjut lagi. Nah, isu yang kita sorot pada hari ini adalah bagaimana RKUHP ini mengatur tentang konten media sosial, unggahan, dan penyebaran hoax. Yang menjadi diskusi publik bukan hanya tentang pasal, tetapi interpretasi, batasan, dan resiko penyalahgunaannya. Banyak masyarakat bertanya, apakah kritik terhadap pejabat masih aman? Apakah dukungan pada media sosial akan berujung pada pidana? Dan apakah hoax bisa ditindaklanjuti? Dan siapa yang menentukan mana hoax? Yang pertama, banyak pemirsa bertanya, sebagai seorang mahasiswa, menurut Anda, apakah mengkritik pemerintah di media sosial ini beresiko dipidana? Bagaimana posisi kritik setelah kehadirannya RKUHP? Kritik ini tetap boleh. Justru kalau kritik ini bagian dari demokrasi. Yang menjadi persoalan di sini itu kritik yang berubah menjadi serangan personal untuk merendahkan martabat individu tertentu. Jadi di ruang media sosial ini batas ini sering kabur. Sebagai mahasiswa, kami melihat tantangan terbesarnya ini ada pada implementasi dan implementasi. Jadi aparat ini harus benar-benar bisa membedakan kritik dengan penindakan. Bagaimana dengan persoalan hoax? Banyak yang khawatir hal ini bisa mengundang konflik. Jadi persoalan hoax ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari informasi. Tetapi penerapannya ini harus transparan. Tidak, ia akan menjadi alat membatasi kritik. Nah, kami mahasiswa pun sebenarnya berharap bahwa pemerintah ini tidak hanya membuat peraturan saja, tetapi bisa membuka ruang dialog, jadi supaya masyarakat ini merasa dilindungi dengan hal. Apakah generasi muda siap menghadapi aturan ini? Belum sepenuhnya, karena banyak yang aktif media sosial tapi tidak mengerti intinya. Kami pun di kampus masih terus belajar, karena sosialisasi ini harus masif lewat sekolah, media, komunitas, karena undang-undang ini tidak ada gunanya jika masyarakat ini tidak tahu cara menggunakannya. Terima kasih Alisa atas pandangannya. Jelas bahwa tantangan bukan hanya pada isi undang-undang saja, tapi pada pemahaman publik dalam menghadapinya. Dari halaman kampus, saya Arendara Madila melaporkan ke Elvi News untuk kembali ke studio. Terima kasih Ananda atas laporan mendalamnya. Hari ini kita melihat bagaimana RKUHP memasuki ranah baru. Layar ponsel kita, timeline kita, komentar yang kita tulis, dan keberanian kita berpendapat.
Kebebasan tidak hilang, namun kini memerlukan kesadaran. Media sosial bukan lagi ruang bebas tanpa tanggung jawab. Undang-undang ini bisa menjaga ruang digital dari hoaks, namun juga bisa menusuk balik bila publik tidak kritis. Tugas kita bukan hanya membaca pasal, tetapi memahami batasannya. Bukan hanya takut, tetapi waspada. Bukan hanya diam, tetapi menyuarakan kritik dengan cerdas, santun, dan argumentatif. Karena demokrasi tumbuh dari suara yang berani, bukan dari sunyi yang terpaksa. Kami percaya hukum yang baik adalah hukum yang dikawal bersama. Maka tetaplah bersuara, tetaplah bertanya, dan tetaplah peduli. Masa depan kebebasan digital adalah milik kita semua. Saya Aurin bersama rekan saya Arta pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak Elvi News. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat siang Indonesia.